Demikian juga pekerjaan Allah tidak bisa diselami, kecuali setiap diri kita terus melakukan kebaikan. Satu saat kita akan melihat bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Indah bukan, saudara? Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-9 di dalam serial perenungan Kitab Pengkhotbah dengan tema Hikmat Menanggung Kesia-siaan Hidup bagian yang kedua. Kita akan baca bersama firman Tuhan dari Kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai 20 dan kemudian pasal 11 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semuanya. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra dibacakan atau diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripayah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Berikan bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur,
Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Pengkhotbah 10 ayat 1-20 dan pasal 11 ayat 1 hingga yang ke-8. Seperti disebutkan pada pelajaran sebelumnya, ada hal-hal dalam hidup yang tidak dapat kita hindari. Seperti kematian itu tidak bisa dihindari oleh semua orang. Penguasa atau pemerintahan atau otoritas di atas kita itu tidak bisa dihindari. Kedua hal tersebut menyebabkan banyak sikap tinggi hati di dalam kehidupan di bawah kolong langit ini atau di bawah matahari. Tetapi dengan hikmat yang benar, kita dapat menanggung pemerintahan ataupun penguasa manusia yang tidak sempurna dan sering kali jahat. Kita bisa menjalani hidup yang menyenangkan meskipun sudah pasti akan mati juga. Pengkhotbah dalam hal ini Salomo melanjutkan dengan hikmat untuk menanggung kesia-siaan hidup bagian 2 di pasal 10 dan 11. Seperti yang kita baca sekarang di pasal 10, kita menemukan dia menjelaskan tentang yang pertama, kebodohan yang membahayakan, yakni kebodohan yang disesali. Kebodohan ternyata di dalam masyarakat lebih berpengaruh daripada kebijaksanaan ataupun orang yang berhikmat. Kebodohan merupakan pemandu yang tidak aman. Hati orang bodoh tidak berada di tempat yang benar. Jadi kalau kita perhatikan orang bodoh, dia itu tidak memiliki pemandu yang tepat ataupun kompasnya itu tidak tepat, apalagi GPS-nya ya itu tidak teratur ya. Nah, dalam hal ini artinya dia tidak memperhatikan aturan, tidak juga takut akan Tuhan, sehingga dia bertindak dengan sembrono dan hatinya itu tidak berada di tempat yang benar. Artinya dia sesuka-sukanya dan tidak mengikuti otoritas, ataupun ketika dia sebagai otoritas dia berlaku sewenang-wenang. Jadi orang yang seperti ini sangat-sangat menyebalkan dan terlebih-lebih kadang-kadang bisa melukai banyak orang. Kebodohan selalu akan mengkhianati kebodohannya sendiri. Nah, inilah akibatnya kalau orang itu membiarkan dirinya dibodohi dan membodohi, sehingga kebodohan selalu akan mengkhianati kebodohannya sendiri. Sebaliknya, orang bijak akan sabar, orang bijak akan tabah, akan mengusahakan perdamaian. Bahkan ketika orang bijak itu ditentang oleh mereka yang berwenang, dalam hal ini orang yang bodoh, mereka tetap memiliki karisma, mereka tetap mempunyai wibawa, karena mereka menggunakan hikmatnya untuk berperilaku. Kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa dapat terlihat di dalam ayat yang ke-5 dan 7, 5-7. Kejahatan yang diamati oleh pengkhotbah, yakni Salomo, dia melihat bahwa sesungguhnya ketika seorang bodoh atau sekelompok orang bodoh memiliki jabatan atau mempunyai kekuasaan, biasanya itu terjadi kesalahan saat melanjutkan kekuasaan. Mungkin ada hal-hal yang keliru ketika ada pemilihan penguasa atau terjadi kudeta dan sebagainya. Nah, sehingga yang menempati tempat yang berkuasa itu adalah orang yang tidak layak sebenarnya. Nah, sehingga pemandangan yang sangat tidak enak untuk dilihat adalah ketika orang bodoh ditinggikan, sementara orang yang berhikmat dan juga orang kaya direndahkan. Itu sungguh tidak pada posisi yang benar. Seorang hamba ketika berkuasa, dia akan sangat jelek tabiatnya, sementara kalau seorang pangeran sejati atau seorang yang seharusnya duduk sebagai penguasa akhirnya direndahkan. Itu sangat-sangat
tidak pada tempatnya juga, karena hal itu sangat menyedihkan banyak orang. Mereka yang bekerja dengan kebodohan sesungguhnya melukai dan menghalangi diri mereka sendiri. Mereka tidak akan berkembang. Mereka tidak dapat mengembangkan diri karena mereka berakal bodoh dan melakukan cara-cara yang bodoh untuk memperebutkan sesuatu yang mestinya tidak dengan kekerasan ataupun dengan penindasan. Nah, tetapi itulah yang dilakukan oleh orang bodoh. Seperti yang diilustrasikan melalui beberapa contoh yang diberikan oleh pengkhotbah. Hikmat orang bijak akan tahu bagaimana mempercepat pekerjaannya. Jadi orang hikmat tidak pernah mempersalahkan alat yang dia pakai, tetapi orang bodoh selalu menyalahkan alat yang dia pakai. Nah, ini adalah perbedaannya. Orang bodoh jarang tahu bagaimana harus menahan dirinya. Dia mengumbar-ngumbar emosinya, dan kemudian juga seorang yang pelin-pelan, seorang yang impulsif, seorang yang tidak berpikir panjang, seorang yang sesudah bertindak baru menyesali atau bahkan tidak pernah menyesali. Nah, mereka tidak tahu bagaimana menahan lidah mereka. Mereka berbicara saja melukai orang yang akhirnya sebenarnya melukai diri sendiri, dan mereka tidak bisa mengontrol diri. Mereka tidak tahu bagaimana mengarahkan tenaga mereka. Jadi mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan potensi diri. Mereka hambur-hamburkan dengan tidak bertanggung jawab, dan itu adalah suatu pemborosan yang teramat sangat. Bagaimana kebodohan dan hikmat memengaruhi kondisi suatu negara. Secara fakta kita tahu bahwa di suatu negara banyak sekali orang berhikmat dan juga banyak sekali orang yang bodoh. Tetapi pengaruh orang bodoh itu jauh lebih cepat dibandingkan pengaruh orang berhikmat. Celakalah tanah yang pemimpinnya kekanak-kanakan dan pesta di pagi hari, kemalasan mereka mengakibatkan bangunan rusak. Jadi di sini pengkhotbah dalam hal ini Salomo mengecam negeri ataupun mengecam suatu negara yang pemimpinnya itu adalah orang yang bodoh ataupun kekanak-kanakan. Karena apa? Karena mereka tidak berpikir bekerja. Yang penting pagi, siang, malam mereka berpesta pora sehingga mengakibatkan kerusakan infrastruktur, kerusakan di mana-mana. Mereka tidak mau tahu dan tidak peduli karena mereka sangat malas memikirkan hal-hal yang baik. Tetapi berbahagialah tanah atau berbahagialah negeri, berbahagialah negara yang para pemimpinnya berpesta pada waktu yang tepat untuk merayakan kesuksesan, yang aturan suksesnya memberikan kebahagiaan sejati dan memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Nah, ini adalah pemimpin yang baik, yang merayakan segala sesuatu indah pada waktunya, tepat pada waktunya, dan ketika melihat rakyat sejahtera, maka pemimpinnya baru bersuka cita. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Masih di dalam nasihat Salomo kepada setiap orang-orang yang mau hidup bijaksana, Salomo mengajarkan agar setiap warga negara jangan mengutuk rajanya atau pemimpinnya ataupun pejabatnya. Sebaiknya mereka didoakan saja. Jangan juga mengutuk orang kaya, karena apa yang kita katakan kemungkinan besar akan sampai ke telinga mereka sehingga akhirnya mendatangkan masalah yang besar bagi kita. Apalagi di zaman seperti sekarang ya, ketika kita mengatakan gosip atau menyebarkan berita bohong atau kabar hoax, itu cepat sekali sampai dan kemudian ada undang-undangnya, sehingga kalau kita tidak hati-hati ataupun tidak bijaksana mengontrol lidah, kalau kita berbicara seperti orang bodoh, jangan-jangan suatu saat akan berurusan dengan hukum. Seperti di pasal 9, banyak dari apa yang pengkhotbah katakan di pasal 10 berkaitan dengan bagaimana seringnya menanggung kesia-siaan hidup di bawah pemerintahan ataupun penguasa yang diperintah oleh orang-orang jahat. Saat dia melanjutkan di pasal 11, kita menemukannya menjelaskan hal yang kedua tentang nilai kebajikan. Manfaat kebajikan kita perhatikan di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua itu paralel, memotivasi untuk kebajikan dan keramahan bagi kebaikan sesama manusia. Manfaat dari kebajikan tersebut adalah kebajikan memberikan berkat atau semacam kita menabung, menginvestasi
hal-hal yang baik sehingga di masa depan kita akan memanen ataupun memetik hasil dari kebajikan yang kita tanam tersebut. Kebajikan itu memberikan berkat ketika suatu saat malapetaka tiba-tiba datang menimpa kita. Manfaat serupa dari semangat kebajikan ini dijelaskan melalui Alkitab, misalnya di dalam Mazmur, Amsal, Lukas, Galatia, 1 Timotius. Misalnya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang patut diberi belas kasihan, Alkitab memberitahukan kita bahwa kita sedang memiutangi Tuhan. Kalau kita berbelas kasihan kepada orang yang patut kita beri belas kasihan, Tuhan akan memberkati setiap upaya kita. Dan banyak sekali, saudara, kebajikan itu adalah langgeng dan abadi, tidak pernah kadaluarsa, karena ini adalah investasi kita di surga ketika kita melakukan kebajikan di bumi. Alasan lebih lanjut untuk melakukan kebajikan adalah bencana seperti hujan dan badai angin biasanya itu akan datang. Kita tidak bisa menghentikan awan, atau kita tidak bisa mengatakan kepada hujan, jangan jatuh ke bumi. Nah, pohon yang tergeletak dimanapun mereka tumbang, jika kita tidak menghabiskan waktu kita hanya menonton dan tidak melakukan sesuatu, kita tidak akan menabur dan menuai. Pengkhotbah memperhatikan cuaca dan bahkan cuaca memberinya pengajaran bahwa kalau kita melakukan kebajikan, jangan melihat musimnya, apakah musim hujan ataukah itu musim kemarau. Karena apa? Karena kalau kita membiarkan hati kita ataupun membiarkan tangan kita berhenti bekerja ataupun menabur kebaikan, kita tidak akan pernah memetik hasilnya. Karena pohon tumbang di mana saja, artinya adalah satu saat ketika bencana itu datang menimpa, bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kalau kita sudah menabur kebajikan, maka kebajikan itu akan memberkati kita. Jadi ini adalah semacam nasihat agar kita berjaga-jaga di dalam segala musim kehidupan kita. Kita jangan surut untuk melakukan kebajikan kepada semua orang yang di sekeliling kita. Ada hal-hal yang tidak dapat kita pahami, seperti cara angin atau roh bekerja, seperti tumbuh kembangnya seorang bayi di dalam kandungan mamanya. Jadi kita tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan batasi pekerjaan baik kita. Nah, ini adalah nasihat yang sungguh sangat luar biasa. Sama seperti kita tidak tahu bagaimana cara pertumbuhan sel, daging, ataupun tulang-tulang berkembang. Ya, seorang bayi itu berkembang di dalam rahim ibundanya. Demikian juga pekerjaan Allah tidak bisa diselami. Kecuali setiap diri kita terus melakukan kebaikan, satu saat kita akan melihat bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Indah bukan, saudara? Akan ada hari-hari kegelapan. Pengkhotbah mengamati bahwa sangat menyenangkan bisa hidup ketika seseorang sehat. Jadi bersyukur kalau hari ini kita kedapatan sangat sehat satu dengan yang lain. Kita dapat bekerja, dapat bersalaman satu dengan yang lain walaupun lewat udara ataupun lewat online. Kita dapat menjalani banyak hari yang menyenangkan. Mereka harus mengetahuinya bahwa nanti akan tiba hari-hari yang jahat akan datang, ataupun bencana, malapetaka, pandemi, endemi, dan sebagainya. Semuanya itu bisa tiba-tiba menghantam seseorang, menghantam satu masyarakat, menghantam satu bangsa, menghantam seluruh dunia ini, seperti yang kita rasakan pada saat ini ketika di era pandemi COVID-19. Kesimpulannya, kita mungkin tidak bisa lepas dari hari-hari kegelapan di dalam hidup kita. Malapetaka seringkali dibawa oleh penguasa manusia, bencana yang terjadi tanpa penjelasan. Namun berterima kasih kepada pengkhotbah, kita diberitahu cara terbaik untuk menanggung kesia-siaan hidup, yakni dengan menghindari keadaan terburuk melalui kebodohan kita sendiri. Jadi kita belajar hikmat supaya jangan bodoh. Kita menabur benih kebajikan yang bisa membantu kita di kemudian hari ketika terjadi malapetaka. Selain ada pengkhotbah yakni Salomo, kita juga memiliki gembala yang baik yakni Tuhan Yesus yang telah memberikan nyawanya agar kita bisa memiliki hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang dibagikan tiada habis-habisnya. Sharing yang dibagikan tiada habis-habisnya.
yang memberikan kedamaian sejati meskipun kita mungkin hidup susah di dunia ini. Apakah kita mengikuti gembala yang menuntun dombanya menuju hidup yang kekal? Semoga, karena setiap diri kita hanya dapat terhiburkan dengan gembala agung kita, yakni Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, di dalam musim apapun kehidupan kita, walaupun kita melihat di bawah matahari banyak terjadi hal yang kesia-siaan, tetapi setiap orang yang hidup takut akan Tuhan akan menemukan makna hidupnya dan akan berinvestasi kebajikan, sehingga ketika hari malapetaka datang, kita tetap dapat bersandar kepada Tuhan dan menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kiranya sahabat setia dimanapun berada, tetap kuat, sehat, dan semangat. Shalom.